Ilmu gaib tidak hanya ada di Jawa ataupun di aliran kejawen, sebab banyak pula ya bangsa-bangsa besar yang memiliki ajaran ilmu-ilmu gaib, mulai dari Eropa, Asia, hingga Timur Tengah. Namun seiring perkembangan zaman ya, muncul semacam pertanyaan-pertanyaan, mengapa kemampuan orang zaman dulu kok bisa ya berbeda dengan kemampuan orang di zaman sekarang. Kalau kita mendengar ya cerita-cerita mengenai kesaktian orang zaman dulu ya, kita pasti bertanya-tanya, mengapa orang-orang dahulu itu sangat sakti mandraguna. Banyak pula ya kekuatan-kekuatan gaib ya yang luar biasa terjadi pada manusia-manusia zaman dulu, di mana dari berbagai informasi itu disimpulkan bahwa pada saat itu ya kondisi fisik dan jiwa spiritual ini telah terbentuk selaras dengan getaran gelombang energi alam gaib yang sebenarnya itu juga dimiliki oleh orang zaman sekarang. Dan sayangnya ya, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, lingkungan, hingga budaya itu akhirnya melunturkan kekuatan-kekuatan atau unsur dasar kegaiban dalam diri manusia. Perkembangan alam batin itu sekarang seperti telah terdesak oleh perkembangan ilmu pengetahuan secara rasio. Saat ini ya, pikiran manusia atau kondisi fisik manusia hanyalah dipenuhi dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan yang melemahkan kekuatan gaibnya sendiri. Ini terlihat ya dari fungsi otak itu dianggap lebih penting ya, sementara fungsi batiniah diposisikan sebagai tempat untuk menanggung segala rasa atas efek yang kita hadapi dalam kehidupan. Ya, semua beban hidup yang kita jejalkan di relung rohani kita, dan akibatnya manusia tidak bisa menyatukan ya daya pikirnya dan juga daya kebatinannya. Akibatnya ya manusia saat ini tersesat menjauh dari ketenangan pikiran dan alam batin. Manusia terlalu banyak ya pembagian pikiran dan kegiatannya, maka yang terjadi adalah tenaga hayal ya, tenaga hayal yang dikandung jasmani Anda ini menyusut ya, sehingga demikian kehidupan dasar kekuatan batin itu menjadi semacam gunung Merapi yang tidak aktif lagi. Meskipun ya mereka ini menyimpan magma yang masih hidup dan bisa diledakkan lagi. Dengan demikian ya, kekuatan dan daya magis yang tersimpan dalam jiwa Anda pun ya akhirnya larung atau luntur, dan muncullah anggapan-anggapan yang menganggap ya bahwa kemampuan kesaktian seseorang merupakan sebatas hayalan dan tak masuk di akal. Akhirnya keyakinan hati dan keyakinan otak ini bertarung, yang mana akhirnya otaklah yang Anda menangkan, dan tenaga magis Anda ini Anda binasakan. Jadi saya tidak heran ya jika saat ini Anda lebih mengagung-agungkan ilmuwan ya ketimbang para spiritual. Nah, dari sini ya Anda bisa menyadari bahwa semua orang memiliki potensi ya, dan jika Anda memiliki bakat dasar yang masih kuat dan memiliki aliran yang besar, melahirkan orang memiliki kemampuan gaib atau daya gaib.
di mana kemampuan ini yang Anda bawa dari lahir tanpa belajar, di mana lagi ya kekuatan ini menyebabkan Anda memiliki kemampuan atau keahlian spiritual tertentu. Nantinya atau malahan ya, sekarang ini sebagian dari Anda yang menonton video ini memerlukan proses untuk menggali ya atau membangkitkan dan melatih kekuatan spiritual Anda sesuai dengan keilmuan yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur Anda. Seperti halnya ilmu pengetahuan ya, ilmu pengetahuan duniawi maksud saya ya, ilmu gaib itu juga memiliki jenis, bentuk hingga alirannya masing-masing. Dan tentunya ya, tinggal dari diri Anda untuk memantaskan ilmu gaib untuk disesuaikan dengan kecenderungan di dalam diri Anda, sehingga Anda akan lebih mudah untuk menumbuhkan diri Anda menjadi seseorang yang disebut ahli spiritual. Namun saya sadar ya bahwa banyak ilmu gaib yang memiliki semacam tata cara atau metode yang tidak lagi sesuai dengan lingkungan zaman sekarang, sehingga teknik itu sendiri haruslah diselaraskan dengan keadaan zaman sekarang. Karenanya ya, jangan heran ya jika jasa layanan spiritual saya ini misalnya saja pemasangan kodam ini memiliki cara yang jauh berbeda dengan ritual-ritual pemasangan kodam di zaman dulu. Misalnya saat melakukan pemasangan kodam ya, biasanya orang harus berpuasa. Namun melalui metode saya ya, Anda tak perlu melakukan puasa dulu untuk melakukan pemasangan kodam. Pastinya ya, Anda sendiri akan merasa berat ya bila seumpama harus disuruh puasa mutih ataupun bertapa beberapa hari di pegunungan. Karenanya ya, ilmu spiritual saat ini lebih disesuaikan dengan kondisi di mana harus disesuaikan dengan situasi di zaman Anda yang sibuk dengan pekerjaan Anda. Jadi saat Anda pasang kodam ya, atau ingin memiliki kekuatan spiritual tertentu ya, Anda juga masih bisa bekerja dan kegiatan Anda mencari uang ini tidak terganggu. Pastinya ya, tata cara ritual hingga pantangan dalam mengerjakan ilmu gaib tertentu juga terkadang itu berbenturan dengan kebiasaan manusia di zaman modern saat ini. Semuanya itu serba sulit dan pastinya ya, guru-guru spiritual zaman sekarang itu harus memberikan keilmuan yang wajib dimodernisasi sehingga penyesuaian ini akan pas ya dengan kondisi situasi khususnya lingkungan hingga norma-norma yang ada, sehingga Anda nantinya ini masih bisa merasakan ilmu gaib yang mana sesuai dengan kebutuhan Anda serta membawa Anda secara spiritual untuk menemukan kebahagiaan sejati dari Gusti Allah. Dan tidak dipungkiri pula bahwasanya ilmu gaib juga memiliki kelemahan pada manusia seutuhnya. Sebab terkadang ya, jika Anda masih melakoni ilmu tertentu yang belum dimodernisasi, akan membuat kondisi fisik Anda ini lemah. Karenanya ya, layanan spiritual saya ini ya, yang berkaitan dengan
perlindungan gaib ya, atau layanan lainnya ya, sudah saya ubah sedemikian rupa sehingga bisa diterapkan dalam kondisi dan situasi yang sedang dihadapi klien saya, tanpa harus melalaikan fungsi kesehatan dan fungsi sosial atau tugas Anda sebagai manusia yang sesuai dengan norma-norma agama dan masyarakat, sehingga ya nantinya ilmu spiritual itu bisa memadai dan bermanfaat bagi penggunanya, khususnya ya klien-klien saya.